Terkait Amar Zoni nih Bang, sebelumnya Dirjen Pas bilang ingin meluruskan biar tidak ada spekulasi atau meluruskan persepsi lah bagi masyarakat. Amar dibilang bukan pengedar tapi pemakai karena ditemukan ganja santulinting atau sinte di dalam satu kamar yang berisi 7 orang, yaitu teman-teman Amar, yang diadakan sidak rutin sebulan 2 kali. Tapi 5 hari kemudian Menteri MIPAS itu Pak Agus bilang Amar bukan hanya pemakai tapi juga pengedar atau pengedar aktif di dalam urutan Salemba. Abang nilainya gimana? Ya, itu perlu pembuktian lagi, ya kan? Apakah dia benar-benar pengedar ataukah ada pihak lain yang mau mencoba menjebak dia? Jadi dugaan saya seperti itu. Makanya perlu betul-betul pembuktian daripada pihak Menteri MIPAS dan juga Dirjen, ya, bahwa benar nggak Amar Pemakainya itu si siapa Amar Zoni ini dia pemakai atau pengedar. Tetapi menurut dugaan saya ini ada yang bermain di sini sehingga membuat Amar Zoni ini sampai harus bisa dipindahkan ke Nusa Kambangan. Apa yang membuat abang ini ada permainan atau bisa bilang Amar jadikan kambing hitam, Bang? Ada dugaan, dan saya mau sampaikan bahwa kalau memang ditemukan ada barang bukti di dalam kamarnya dia, yang disalahkan bukan cuma Amar Zoninya, petugasnya juga, petugas lapasnya juga harus diperiksa. Kenapa bisa loloskan itu? Jadi saya berharap bahwa kalau mau berikan keadilan semuanya harus sama-sama mau mendapatkan keadilan, mau memberantas narkoba di penjara. Jadi bukan cuma para pemakai atau para pengedar yang ada di penjara, tetapi semua sipir-sipir penjara itu harus diperiksa juga. Ada dugaan, ada kerjasama kalau gitu. Karena kan bisa dibilang pintu rutan itu kan satu doang, maksudnya karena yang bisa masuk itu ada tukang catering, tukang sayuran, dan juga sipir. Bisa dibilang akses dari situlah ya Bang yang bisa dibilang masuk ya Bang. Ya, pemeriksaannya itu kan ketat sekali itu kalau kita masuk ke penjara itu. Jadi coba jangan cuma Amar Zoni, tetapi coba periksa itu para petugas-petugas lapas itu. Bang, tapi menurut abang sendiri sebagai penasihat hukum ada pernyataan blunder gak sih Bang dari kedua belah pihak, misal dari Dirjen Pas dan juga Iya pasti blunder lah, masyarakat jadi bingung sekarang kan mau dengar Pak Menteri atau Dirjen kan begitu. Jadi ya harus diluruskan betul-betul oleh pihak Kementerian Imigrasi dan Lapas ini. Jadi jangan Dirjen bilang begini, Menteri bilang begitu. Ya, orang bingung jadinya kan. Karena kan bagi keluarga sendiri, yaitu Amar juga kan setelah ada pemberitaan dia langsung nulis surat terbuka nih Bang ke Ustadz Dery. Ustadz Dery yang sebagai sahabatnya. Dia bilang saya bukan pengedar, saya bukan bandar. Dia sendiri bilang gitu nulis. Itu bisa dipercaya Bang tulisan Amar dengan. Nah makanya saya bilang kan ada dugaan. Jadi kita juga nggak bisa percaya 100% soal informasi yang datang dari medsos, tetapi perlu pembuktian-pembuktian sehingga Amar Zoni sendiri merasa bahwa kalau dia bukan pengedar berarti ini ada yang bermain di sini. Tadi kan saya sudah bilang ada dugaan orang yang bermain di sini. Ya siapa yang bermain ya kita nggak tahu. Yang jelas bahwa ada yang nggak suka dengan Amar Zoni, ya kan? Berarti pernyataan abang sama dengan ibu angkat Amar yang menyatakan Amar jadikan kambing hitam. Amar ya ada permainan di dalam ini. Persis sama omongan abang, sama seperti ibu angkat. Berarti bisa bilang ada dugaan emang, tapi ya kita tidak bisa mungkir ya, karena kan di dalam lapas atau rutan kan sudah ada dari dulu permainan ya Bang ya, peredaran itu ya Bang ya. Ya betul, memang bukan baru sekarang ya. Narkoba itu ditemukan di dalam lapas sudah udah lama lah itu, dan bukan rahasia umum lagi barang itu bisa masuk di narkoba itu bisa masuk di penjara-penjara. Bang terakhir, abang setuju pemindahan Amar terkait Amar dibilang napi high risk, napi yang berisiko tinggi, makanya dipindahkan ke Nusa Kambangan sampai ibaratnya diborgol tangan kaki sampai ditutup wajahnya. Abang Itu sudah teman SOP? Itu lebay itu.
Ya, ada yang lebih berat lagi kok, pengedar sampai berkilo-kilo nggak dipindahin ke Nusa Kembangan. Masa Ahmad Joni yang cuma ada ditemukan satu linting terus dipindahin ke Nusa Kembangan? Janganlah, dia bukan teroris. Ya, kita punya rasa kemanusiaan sedikit lah. Apa karena Ahmad Joni seorang public figure yang terkenal makanya dijadikan sebagai contoh untuk masyarakat, makanya sampai segitunya bang, atau gimana? Iya, jadi contoh juga nggak kayak begitulah. Jangan terlalu lebay, ya kan? Kalau menjadi contoh ya efek jerah, dia udah masuk penjara, ya kan? Nah, ini lihat nih, public figure ini aja kita masukin, apalagi yang lain-lain kan begitu. Itu sudah cukup. Jangan sampai borgol tutup mata gitu bang. Nggak harus borgol tutup mata, kayak dia lakukan kejahatan yang bagaimana di Indonesia ini. Walaupun itu sudah SOP-nya bang dari itu memang hak prerogatifnya sih dari pihak lapas. Tetapi kalau bagi saya itu lebay. Tidak ada hal yang urgent yang harus pindahin dia ke Nusa Kembangan sana. Berarti abang bisa bilang seharusnya yang tadi abang bilang ya, yang mengedar yang bertonton, yang kan kemarin Pak Prabowo kan menghancurkan 214 ton tuh. Itulah yang harus benar-benar dipindahkan Nusa Kembangan. Bisa bilang gitu bang. Dan yang bertonton bukan cuma dipindahin Nusa Kembangan, kalau bisa eksekusi mati sekalian. Abang setuju dengan eksekusi mati? Loh iyalah, karena lebih baik satu orang mati daripada dia hidup, dia bikin mati banyak orang di Indonesia ini. Kan begitu, merusak mental, merusak pikiran, merusak masa depan daripada bangsa, anak-anak bangsa Indonesia ini. Kan begitu. Walaupun terbendur HAM, selalu HAM dan HAM. Lah itu kan sesuai dengan aturan, bahwa undang-undang sudah mengatur dari sekian ton, sekian kilo, sekian ton, sudah diatur dalam undang-undang semua. Ada hukuman seumur hidup, hukuman mati. Jadi dilihat dari berat ringannya masalah ini, perkara itu. Terima kasih.